Saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah yang berbunyi, jangan menilai buku dari sampulnya. Yang mengajak kita untuk tidak menilai sesuatu atau seseorang dari penampilan awal atau penampilan luarnya. Kalau melihat buku dengan sampul yang kurang baik dan kurang menarik, kita cenderung meremehkannya. Padahal kalau kita baca seluruhnya, bisa jadi isi buku itu justru bagus di luar dugaan, berbeda dengan sampulnya. Tak jarang juga kita meremehkan orang yang lebih tua, orang yang lanjut usia. Pernah pada tahun 2009 saya melihat suatu video Britain Got Talent, di mana salah seorang juri meremehkan peserta wanita yang berusia 47 tahun bernama Susan Boyle, yang bermimpi menjadi seorang penyanyi profesional seperti Ellen Page. Para penonton sinis menertawakannya. Akan tetapi saat ia mulai melantunkan lagu I Dreamed a Dream, orang pun mulai bertepuk tangan dan berdiri. Kini ia sungguh menjadi penyanyi profesional. Demikianlah juga ketika Bunda Teresa memulai dari Kalkuta memulai karyanya, tak sedikit orang yang mencibirkannya. Tetapi kemudian banyak orang, bahkan dunia, melihat hasil karyanya dengan tercengang. Hingga Ibu Teresa mendapat penghargaan Nobel pada tahun 1979 dan menjadi Santa Orang Kudus pada tahun 2016, 19 tahun setelah wafatnya. Itulah dua contoh kecil, ada daya yang luar biasa di balik penampilan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini yang dibacakan adalah Injil versi panjang dengan 3 perumpamaan, semuanya mengkisahkan tentang karakter kerajaan surga. Biasanya dibacakan Injil yang pendek, hanya satu bagian yaitu tentang lalang dan ilalang. Yesus memberi 3 perumpamaan hari ini tentang kerajaan Allah untuk menjelaskan daya kerja Allah yang seringkali tidak kelihatan, tetapi akhirnya membawa hasil yang sungguh mencengangkan, membuat kita kagum luar biasa. Justru kita diajak untuk tidak cepat menghakimi dan tergesa-gesa untuk bertindak. Allah sering membiarkan sesuatu itu berproses hingga matang, sebagaimana lalang yang ditaburkan si jahat di ladang gandum harus dibiarkan tumbuh matang agar terlihat bedanya, mana lalang yang jahat dan mana lalang yang baik. Ternyata Allah itu selalu menanamkan yang baik dalam hidup manusia, tapi si jahat menanamkan sesuatu yang buruk, yang jahat di dalam hidup kita. Maka bagaimana kita menjaga agar agar gandum yang baik ini sungguh dipelihara oleh kita, gandum yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Dalam perumpamaan kedua, karya Allah dan keutamaan Injili kadang dianggap kecil seperti biji sesawi. Tetapi kalau diberi kesempatan tumbuh dan dihidupi oleh orang tertentu, maka orang tersebut akan menjadi andalan di mana mungkin banyak orang bertumpu dan menaruh harapan hidup kepadanya. Karya Allah sering tak tampak, tetapi hasilnya sungguh kelihatan karena ada daya ubah ilahi yang luar biasa, seperti dalam perumpamaan ketiga, di mana tepung berkembang karena adanya ragi. Ragi tidak kelihatan, kita tidak bisa melihat mana raginya, tetapi sekalipun tidak kelihatan, daya ubah luar biasa membuat tepung berkembang hingga menjadi roti. Itulah daya kekuatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, minggu yang dekat dengan peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Bunda Maria, yaitu 26 Juli. Minggunya itu diperingati sebagai hari kakek nenek dan lanjut usia. Hari ini adalah hari yang peringatan yang ketiga. Lihat dan syukurilah karya Allah yang luar biasa melalui kakek nenek dan orang lanjut usia di sekitar kita.
Kadang ada yang meremehkan pria dan wanita muda sekian puluh tahun yang lalu. Dan ternyata mampu dan mau membentuk suatu keluarga yang luar biasa dengan anak cucu seperti yang kita alami. Mungkin anak cucunya adalah kita. Ternyata mereka kini menjadi kakek dan nenek kita yang mengantar kita menjadi seorang seperti saat ini. Di samping mereka tentu ada orang-orang yang lanjut usia yang telah berjasa pada hidup kita. Entah guru kita, pembimbing kita, mentor kita, atau imam, atau suster, atau orang-orang lain yang telah berjasa dan kini telah lanjut usia. Kini saatnya kita berterima kasih dengan cara membuat mereka bahagia dan sukacita. Itulah juga yang disampaikan oleh Sri Paus Fransiskus dalam pesan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia yang ketiga yang berjudul Rahmatnya Turun-Temurun, diambil dari Lukas 1:50, di mana Maria membawa sukacita ketika mengunjungi Elizabeth yang sudah lanjut usia. Kata Sri Paus, saya kutip, Allah mengendaki bahwa orang muda membawa kegembiraan dalam hati para lanjut usia. Namun di atas segalanya, Tuhan mengendaki kita untuk tidak meninggalkan para lanjut usia dan mengabaikan mereka seperti tragedi yang terjadi zaman ini. Berapa banyak orang tua lanjut usia yang merasa ditinggalkan. Pernah seorang pelayan di rumah lanjut usia bercerita kepada saya bahwa ada seorang yang menyedihkan, ada oma diantar oleh anak-anaknya. Omanya tidak mau masuk ke panti Breda, lalu dibohongi. Lalu waktu itu anak-anak berkata, "Oma, itu lihat di sana." Waktu omanya memandang pemandangan indah di taman itu, anak-anaknya pergi dengan cucunya. Waktu menengok, oma dan mama itu melihat anak dan cucunya sudah pergi, dan ia hanya bisa meneteskan air mata dan akhirnya tinggal di rumah jompo itu. Orang merasa ditinggalkan. Kehadiran orang muda dalam hidup mereka dapat menumbuhkan harapan bahwa pengalaman hidup mereka tidak akan hilang dan impian mereka akan dapat terwujud. Harapan dan segala impian tidak terwujud seketika, tetapi melalui proses yang menuntut kesabaran dan kepercayaan kuasa Allah, sebagaimana kita dengar di dalam melalui 3 perumpamaan hari ini. Sri Paus Fransiskus mengatakan dalam kata-kata terakhirnya pada pesan tersebut, selanjutnya saya mengajak Anda untuk membuat gerakan nyata untuk yang melibatkan kakek nenek dan para lanjut usia. Jangan kita tinggalkan mereka. Kehadiran mereka dalam keluarga dan masyarakat sangatlah berharga. Melalui para lanjut usia, kita menerima anugerah menjadi milik Allah yang kudus. Gereja juga masyarakat membutuhkan mereka karena mereka memberikan kepada generasi masa kini masa lalu yang dibutuhkan untuk membangun masa depan. Marilah kita menghormati mereka, tidak menjauhkan diri dari mereka atau menjauhkan mereka dari kita. Semoga kita tidak pernah membiarkan orang lanjut usia disingkirkan. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah pada suatu hari kita yang muda-muda ini, kita yang lebih muda daripada kakek nenek dan orang lanjut usia, kalau kita berumur panjang, pada suatu hari juga kita akan menjadi kakek, nenek, dan orang lanjut usia. Bagaimana kita dapat diperlakukan oleh yang lebih muda pada saat lanjut usia kalau kita tidak memperlakukan mereka dengan baik, kalau kita tidak mencintai dan menghormati mereka saat ini dengan baik. Mari semoga kehadiran kita sungguh membawa sukacita bagi kakek nenek dan orang lanjut usia.